Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mewawancarai sebuah UMKM rumah makan nasi Padang Kawan Lamo ya Mas. Yeah. Di sini saya bersama Mas Ivan yang penanggung jawab ya Mas. Di sini saya akan bertanya-tanya nih. Yeah. Saya ada beberapa pertanyaan. Nah, pertama-tama ini sejak kapan nih Mas berdirinya rumah makan nasi Padang ini? Berdirinya? Iya. Kalau untuk di Salatiga kita pertama kali ini di tahun 2018. 2018. Sekitar bulan Maret. Bulan Maret. Berarti udah berapa tahun? Sampai saat ini kita udah berjalan 7 tahun, 8 tahun ya. 8 tahun. Oh, ini Mas bisa dijelaskan alur prosesnya warung nasi Padang ini dari awal hingga saat ini? Untuk alur namanya UMKM pasti dengan kenaikan, penurunan itu pasti terjadi yang namanya pasar. Sampai saat ini kita mulai dari 2018 waktu itu baru berjalan sekitar 1-2 tahun, kita sudah dilanda yang namanya COVID. Itu yang sangat berdampak pada UMKM terutama. Bahkan tidak sedikit usaha yang ikut kolaps waktu itu. Banyak strategi yang kita gunakan, banyak cara, bagaimana cara kita mempertahankan, kita bisa bertahan sampai saat ini. Itu sudah menjadi hasil yang luar biasa menurut saya. Mengenai alur pasti naik turun. Cuman yaitu ketika turun di tahun berapa mengalami penurunan dan karena apa, sepertinya orang yang semua UMKM yang menghadapi tahun 2019 sampai 2021 itu pasti menjadi tahun terberat. Ketika saat ini masih berdiri itu menjadi tahun terberat. Kalau untuk penurunan ya pasti di tahun itu. Kan kalau buka rumah makan nasi Padang ini kan butuh mental apa persiapan gitu-gitu ya Mas. Nah, pasti. Persiapannya apa saja ya Mas? Terutama pastinya pertama ada modal budget pasti kan ya untuk menjadi seperti ini. Kedua, kita mempunyai produk. Pertama kita mempunyai uang, kita mempunyai produk, lalu kita mempunyai tempat. Terakhir kita mempunyai strategi bagaimana cara kita terus maju, cara kita tetap terus bermaju supaya kita bisa berkembang sampai saat ini. Pastinya itu menjadi hal yang perlu disiapkan untuk semuanya. Terus pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara menjaga lingkungan rumah makan ini tetap bersih dan steril tentunya Mas? Kalau untuk menjaga kebersihan, ya kita menetapkan banyak SOP yang berlaku di sini, mulai dari tanggung jawab tim masing-masing terhadap sebuah pekerjaan, pembagian tugas, kualitas kebersihan itu banyak sekali caranya gitu. Terutama untuk di Kawan Lamo sendiri, kebersihan menjadi yang paling utama. Menjadi salah satu di Pancasila kami itu ada pertama ada kualitas dan rasa, kedua adalah kebersihan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Kebersihan memang harus jadi yang utama, apalagi di sebuah rumah makan. Iya. Itu harus wajib ya Mas. Salah satu hal yang kita bisa berjalan sampai saat ini adalah ada jam-jam tertentu yang ketika kita menanyakan jam-jam sekian itu sudah tim sudah otomatis teringat pada suatu pekerjaan. Sebagai contoh,
kita tanggung jawab membersihkan WC, membersihkan kamar mandi itu ada di jam 6 pagi. Jam 8. Kita sebutnya 6, 12, 18. Jadi ketika udah ada sebutan 3 angka ini, Ya. ini semua tim udah otomatis akan mengatakan oh ya waktunya membersihkan kamar mandi. Oke, gitu. Berarti udah dijadwal ya mas? Udah ada jadwalnya, udah ada rundownnya sendiri-sendiri. Nah, ini bukanya itu dari jam berapa sampai tutupnya? Kita operasional setiap harinya mulai buka itu jam 8 pagi Pagi sampai jam 11 malam 11 malam. setiap harinya. Kalau satu hari itu biasanya habis berapa porsi? Untuk porsi 200-an mungkin, 200-an. sekitar 200-an porsi karena memang kan kita ngejualnya nggak hanya porsi nasi, Ya. tapi juga lauk aja atau untuk mungkin kalau untuk paket lauk ya mungkin sekitar 200 sampai 300-an pieces untuk total produksi. Selama membuka rumah makan ini apa saja mas yang dialami soal kendala-kendala atau lainnya gitu? Banyak kalau untuk kendala Nah, seperti tadi kendala adanya tahun COVID, masa-masa COVID itu kan menjadi kendala itu kendala yang eksternal dan mungkin kalau untuk kendala internal juga banyak untuk kualitas rasa berhubungan dengan customer itu banyak sekali kendala. Kalau untuk kendala pada tim juga ada mungkin beberapa tim yang beralilo, beberapa tim mungkin agak rusuh di mohon maaf misal nyolongan dan sebagainya Ya. itu juga menjadi kendala. rawan ya mas. Ya. Apakah sebelumnya pernah mengalami kerugian besar mas? Untuk kerugian besar, syukur alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Kalau kerugian besar. Cuman untuk kerugian harian gitu juga pernah. Kalau untuk kerugian. Kalau mengalami kerugian besar gitu, cara mengatasinya bagaimana ya? Kebetulan belum pernah. Belum pernah ya? Untuk kerugian besar kebetulan belum. Jadi belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Oh ini mas, kunci keberhasilan dalam membuka cabang ini apa mas? Untuk rumah makan sendiri pastinya adalah Komitmen. komitmen terus bagaimana menjaga kualitas dan rasa masakan, bagaimana caranya mempertahankan keramahan kepada customer. Apakah rumah makan ini bekerja sama dengan yang lain atau? Ya sebenarnya untuk kawan nama sendiri itu franchise, namun untuk Salatiga sendiri memang kita bisa dikatakan hampir berdiri sendiri karena beberapa aturan dari pusat itu menurut kami nggak masuk akal. Beberapa ketentuan, beberapa hal yang pusat inginkan itu menurut kami nggak masuk akal. Jadi memang untuk Salatiga sendiri kita ada 3 cabang, itu bisa dikatakan hampir berdiri sendiri, tidak dengan PT kawan Mamo yang besar. Oh ini mas, strategi untuk kawan-kawan ini yang ingin memulai buka cabang nasi padang kawan Lamo ini bagaimana mas menurut mas? Strategi untuk membuka nasi padang ya? Iya. Ya, pastinya pertama harus mempelajari memproduksi masakannya dulu. Kita mantapkan di bagaimana caranya mencari kualitas dan rasa yang pastinya itu tidak melenceng jauh dari otentik Minang. Yang namanya kita masakan Padang itu kan mengusung suatu produk yang mengatasnamakan daerah. Jadi bagaimanapun harus dituntut otentik dengan daerah asalnya gitu. Mungkin untuk pernah dengar gitu di ada ikatan keluarga Minang kalau nggak salah dia sampai menuntut karena rasa itu melenceng jauh dengan
aslinya gitu ya. Jadi salah satunya itu bisa memproduksi, mempunyai produk yang benar-benar berkualitas. Terus bagaimana cara mendapatkan customer dengan pelayanan yang dimiliki, dan bagaimana cara menangani keluhan customer, salah satunya. Banyak sekali sebenarnya. Ya, untuk harapan Masnya terhadap dukungan pemerintah di bidang penjualan UMKM ini gimana, Mas? Dukungan pemerintah, Ya. karena kita dituntut untuk pajak, Ya. itu kan dari pemerintah. Ya. Itu bukan malah mendukung menurut kamu. Malah nganu ya, Mas. Kayak jalan Menuntut itu nggak tahu kan uangnya dibuat apa, juga nggak tahu kan uang pajak ya. Itu bukan. Kalau sampai saat ini kita belum merasakan bagaimana dukungan pemerintah terhadap usaha kami. Iya. Kecuali ada pesanan dari orang-orang pemerintah gitu mungkin baru terasa, tapi kan itu kebutuhan manusia, Iya. kebutuhan pemerintah. Pelajaran yang paling penting yang didapatkan selama menjalankan usaha ini apa? Pelajaran paling penting cara kita untuk mendapatkan customer, pastinya cara kita untuk mempergampang membuat customer untuk bagaimana caranya supaya kembali lagi. Kunci utama kebersihan dan steril makanan itu gimana? Parameter kebersihan pastinya kalau untuk alat-alat masakan kita benar-benar harus kinclong. Untuk bahan yang mau dipakai, yang bahan pangannya misal kayak ayam nih, itu tidak boleh ada bulu satu pun. Salah satu kuncinya kebersihan. Terus misal ada sedikit kotoran di lantai, bagaimana segera harus dibersihkan. Terus kita juga ada hal-hal seperti piring kotor di meja, itu kita ada batasan maksimum, itu maksimum 1 menit ketika sudah ditinggalkan oleh customer, itu kita maksimum 1 menit harus dibersihkan. Kalau di sini tuh ada berapa karyawan? Dalam satu gerai kita ada 6. Wawancara kali ini kita tutup sampai sini ya. Terima kasih. Saya